Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini kembali saya berbagi latih tendangan samsa di saya lanjut dengan menggunakan gerakan di pinggul ke bawah. Nah, sebelumnya beberapa video sering saya juga unggah di channel YouTube yang sangat sederhana ini dalam melakukan gerakan hanya ke atas saja, baik bahu, dada, lengan, leher dan lain sebagainya. Namun kali ini saya akan coba berbagi, semoga ada manfaatnya bagi teman-teman yang menggunakan benda samsa di usia lanjut. Yang penting kita mempunyai beberapa pola dan teknik-teknik yang kita gunakan tersebut tidak membahayakan bagi kita. Kita ke tutorial saja teman-teman. Beradalah di posisi seperti apa yang saya peragakan ini. Salah satu kaki di depan, untuk kali ini saya taruh kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Secara umum saya perhatikan banyak yang melakukan tendangan ke arah samping seperti ini. Jadi begitu memasang jangkar, artinya langsung mengangkat kaki mengarahkan ke daerah sasaran, tentunya ke badan samsa. Namun kali ini yang saya akan coba berbagi poinnya merupakan tendangan samping juga, karena tapi secara teknik ataupun pakemnya adalah beda. Pertama-tama kita berada pada posisi ini, selanjutnya kita angkat paling tidak lutut ataupun sasaran lutut itu adalah sejajar dengan pusar. Setelah kita berdiri tegak, jangkar di bawah sudah tidak goyah lagi, selanjutnya kita lakukan lentingan. Ini yang saya maksud dengan lentingan, teman-teman. Jadi dapat diperhatikan ketika pengangkatan kaki dan langsung melontarkan dengan melentingkan lutut ke daerah dada samsa atau badan samsa, akan terasa kelihatannya enak sekali, ataupun kita akan membawakan. Jadi manfaat daripada mengangkat lutut seperti sekarang ini, pertama kita melakukan blok dengan menggunakan lutut. Yang kedua dapat melatih pinggul, pinggang, termasuk juga otot-otot perut, ya tentu juga otot kaki yang ada di bawah. Nah, teruslah berlaku dan secara perlahan-lahan dengan untuk mengelastisasikan gerakan apa yang saya sampaikan tadi. Gerakan seperti posisi ini tidak boleh condong ke belakang, tidak boleh condong ke daerah depan. Artinya ketika pengangkatan lutut yang harusnya sejajar dengan pusar, tidak boleh posisi terlalu di saat mengangkat lutut. Kalau posisi kita terlalu condong ke depan, nanti arah tenaga akan lebih banyak terdorong ke daerah depan, artinya belum sasaran yang kita tuju, tenaga kita sudah terlontar ke daerah depan. Kalaupun sebaliknya, kalau terlalu condong ke belakang, otomatis juga sama. Yang seharusnya tenaga kita bawa ke depan dengan melontarkan kaki, ternyata kita tarik ke belakang karena berat badan pada saat mengadakan posisi dari awal. Nah, sekarang teruslah berlaku dengan kiri kanan dan selanjutnya secara perlahan-lahan. Nah, untuk yang mana sasaran pada daerah samsa, yaitu sekitaran tulang kering, artinya di atas telapak kaki dan menuju ke lutut. Nah, sekitar itulah kaki yang kita gunakan untuk menyentuh daerah badan samsa. Untuk menambah kecepatan ataupun enaknya kita bergerak pada saat melakukan buluran kaki seperti ini, tentu sekali lagi itu sangat ditentukan oleh penopangan daripada jangkar yang kita gunakan atau kaki yang tersentuh ke tanah. Dan posisi yang penting diperhatikan juga posisi di saat melakukan tendangan. Ketika kaki kanan akan membuka tendangan, artinya jangkar kaki kiri, terutama tapak kaki kiri, harus dibengkokkan ataupun tidak boleh posisinya lurus ke depan, agar gerakan ataupun kaki yang kita gunakan untuk melakukan buluran ke daerah badan samsa tersebut tidak terhalang. Ya, perhatikan di saat saya melakukan gerakan tendangan kanan, jadi posisi tapak kaki di bawah itu adalah dia akan menyamping, artinya memberikan keleluasaan di saat melakukan tendangan baik kanan ataupun kiri. Nah, semoga teman-teman dapat menangkap poin ini. Nah, kalau kita melakukan gerakan dari di bawah hanya melakukan batasan seperti sekarang ini, rupanya ini bukan hal yang salah, akan tetapi bagi pengalaman ataupun hemat saya lebih cenderung menggunakan gerakan ataupun pola tendangan samping tersebut dengan menggunakan lentingan, artinya mengangkat seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, sekarang untuk menambah sedikit refleks, jadi ketika niatan kita akan melakukan gerakan tendangan ke daerah badan samsa, ya tentunya
peralatan ataupun alat-alat yang kita akan gunakan katakanlah seperti itu, apakah dia kaki ataukah tapak kaki di bawah, dan juga kesiapan tenaga dan juga arah posisi yang akan kita tuju tentunya tinggal diperintahkan oleh pikiran. Nah, gerakan seperti ini, jadi begitu ada niat untuk melakukan gerakan tenangan, otomatis secara langsung pikir memerintahkan kepada badan ataupun bagian daripada tubuh kita, organ-organ kita seperti kaki, pinggang, pinggul, mata untuk melakukan gerakan. Di sasaran tegangan darah samping tersebut ada 3, kita bisa gunakan yang paling bawah, yang di atas. Yang sekarang gerakannya ke atas, jadi 1 2 3 gitu. Bisa ulang lagi, gerakan di tengah, gerakan di atas. Nah, itulah tutorial yang sangat sederhana teman-teman, yang dapat kita gunakan ketika ingin bergerak atau berolahraga di usia lanjut menggunakan media samsa. Saya rasa dengan bergerak santai, tidak emosional di depan samsa, dengan durasi waktu antara berapa sekarang yang saya lakukan mungkin di antara 6-7 menit ini, sudah terasa suhu tubuh mulai membasahi. Jadi suhu tubuh saya sudah menjadi panas dan juga biasanya berhenti hanya 2 menit 3 menit itu sudah akan keluar keringat. Jadi sangat saya rasakan agak gampang. Nah, sekarang untuk penambahan variasi biar nggak kita monoton dengan gerakan diam di saat melakukan tendangan ke daerah bulan samsa, kita bisa gunakan sedikit variasi dalam hal melakukan start, artinya kesiapan dari awal ketika akan bergerak ke mendekati daerah bulan samsa. Nah, jadi yang diperhatikan di bawah adalah posisi tapak kaki. Jadi ketika akan melakukan gerakan ke depan, jadi harus dibiasakan keterbukaan, artinya tidak salah satu kaki ketika kanan kita langkahkan, kaki kiri tidak menghalangi atau atau mengambil peluang di saat kita akan melakukan gerakan. Biasanya hal ini pun perlu dilatih dengan cara santai, dengan cara tidak emosional di dalam samsa. Maka ada istilah saya di usia lanjut seperti sekarang 62 tahun ini, berolahraga menggunakan media samsa ini saya pakai pola bermain dengan samsa. Artinya di saat tenaga kita sudah capek, payah, semuanya, kita berhenti saja. Atau juga dalam melakukan olahraga menggunakan media samsa di usia lanjut seperti sekarang ini, kita tidak menuju ke suatu turnamen ataupun pertandingan. Ini adalah suatu cara ataupun hanya hobi saja, dan media yang kita gunakan kebetulan samsa. Nah, kalau teman-teman menggunakan media berolahraga seperti gym, seperti voli, sepak bola, sepak takraw, bulu tangkis, serta yang lainnya, mungkin hal seperti ini dipandang sudah lumrah. Tetapi kadang-kadang kalau kita di usia lanjut masih menggunakan media samsa dengan cara memukul, menendang, terkadang juga ada persepsi yang kurang pas gitulah. Sepertinya artinya apa sih yang harus diperlihatkan sekarang di usia lanjut, sudah tua, sudah berusia, tidak mampu lagi sebagainya. Itulah saya memberanikan diri untuk membuat konten-konten menggunakan media samsa sebagai partner olahraga, hanya untuk memberikan sudut pandang bahwasanya janganlah dipandang ketika usia lanjut seperti kita ini menggunakan media samsa memperlihatkan atau memperagakan sesuatu hal yang hebat, yang dimana gitulah. Tetapi ini semuanya hanya bertujuan, kebetulan saja medianya kita gunakan samsa, artinya tidak dengan menggunakan bola. Semoga teman-teman dapat mengambil poin ataupun narasi yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain hari.